Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kartika Ardina dengan NIM 181020116. Saya mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Teknologi angkatan 2018. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah pengauditan, yaitu asersi manajemen. Apa sih asersi manajemen itu? Asersi manajemen merupakan representasi pernyataan baik secara implisit atau eksplisit oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait, serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang akan digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai kesalahan penyajian yang mungkin terjadi. Nah, sebelum auditor mengaudit, auditor memerlukan asersi manajemen ini untuk mempertimbangkan adakah salah saji dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya asersi manajemen dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu ada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Dalam asersi ini kita dapat mengetahui apakah transaksi telah dicatat dengan semestinya, tentunya dengan melihat indikatornya. Nah, yang pertama itu ada asersi keterjadian. Dalam asersi keterjadian, auditor akan memeriksa bahwa transaksi yang dicatat telah benar-benar terjadi. Contohnya, penjualan barang dagang yang dicatat benar-benar telah terjadi. Selanjutnya ada asersi kelengkapan. Dalam asersi kelengkapan mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa transaksi yang harus dicatat telah benar-benar dicatat dalam laporan keuangan. Contohnya yaitu seluruh penjualan barang dan jasa telah dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada asersi keakurasian. Nah, dalam asersi keakurasian mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa transaksi yang dicatat telah dicatat dengan jumlah yang benar. Contohnya yaitu mencatat harga jual dengan yang sebenarnya. Jika mencatat harga jual tidak benar, ini dinamakan pelanggaran asersi keakurasian. Selanjutnya ada asersi klasifikasi. Nah, dalam asersi klasifikasi mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa transaksi yang harus dicatat telah dicatat dengan akun yang sesuai. Contohnya yaitu transaksi penjualan barang dagang telah dicatat di akun penjualan. Lalu yang terakhir itu ada asersi pisah batas atau yang dikenal dengan cut off. Nah, dalam asersi pisah batas ini mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa transaksi yang harus dicatat telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Contohnya yaitu omset bulan Januari merupakan jumlah penjualan yang benar-benar terjadi pada bulan Januari. Lalu yang kedua itu ada asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Nah, dalam asersi ini yang pertama itu ada asersi tentang keberadaan. Nah, dalam asersi keberadaan, auditor akan melihat apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang ada dalam neraca benar-benar ada per tanggal neraca. Contohnya yaitu piutang yang terdiri dari dana piutang usaha benar-benar ada per tanggal neraca. Lalu yang kedua itu ada asersi kelengkapan. Nah, dalam asersi kelengkapan, auditor harus memeriksa bahwa semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan telah benar-benar disajikan. Contohnya yaitu semua akun piutang telah disajikan atau dicatat dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya itu ada asersi penilaian dan alokasi. Nah, dalam asersi penilaian dan alokasi mengharuskan auditor untuk memeriksa apakah aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan telah dicatat pada nilai yang tepat. Contohnya yaitu aktiva tetap yang telah dicatat berdasarkan nilai pemerolehannya, dan pemerolehannya itu
itu secara sistematik dialokasikan ke periode-periode akuntansi yang semestinya. Lalu, piutang usaha yang dicatat dalam neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu yang terakhir itu ada asersi hak dan kewajiban. Nah, dalam asersi ini auditor akan memeriksa apakah aset telah menjadi hak dari perusahaan dan liabilitas telah menjadi kewajiban dari perusahaan tersebut. Contohnya yaitu jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai pemerolehan hak perusahaan atas kekayaan disewa guna usahakan, dan utang sewa guna usaha mencerminkan kewajiban dari perusahaan itu sendiri. Lalu untuk kelompok asersi yang ketiga atau yang terakhir itu ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, dalam hal penyajian, auditor harus mengidentifikasi apakah rekening dalam neraca atau laporan laba rugi harus jelas identifikasi dan klasifikasi akunnya. Nah, dalam hal pengungkapan, auditor harus memastikan bahwa akun-akun dan komponen dalam laporan keuangan yang diungkapkan oleh manajemen ke dalam laporan keuangan perusahaan telah disajikan dengan benar dan semestinya. Lalu di dalam kelompok asersi penyajian dan pengungkapan terdapat 4 indikatornya. Yang pertama itu ada asersi keterjadian dan hak dan kewajiban. Dalam asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa peristiwa yang telah diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban perusahaan. Contohnya itu adalah hasil bayar sebagaimana dijelaskan dalam catatan kaki benar-benar ada dan merupakan kewajiban perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada asersi kelengkapan. Nah, asersi kelengkapan ini sama seperti dalam dua kelompok sebelumnya. Asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah benar-benar diungkapkan. Nah, contohnya itu adalah yaitu semua pengungkapan diharuskan terkait dengan hasil bayar telah dimasukkan ke dalam catatan kaki laporan keuangan. Lalu selanjutnya itu ada asersi keakurasian dan penilaian. Dalam asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa apakah informasi yang telah diungkapkan telah disajikan secara wajar dan pada nilai yang tepat. Contohnya itu adalah catatan kaki pengungkapan hasil bayar adalah akurat dan telah dijelaskan secara jelas. Lalu asersi yang terakhir itu ada asersi klasifikasi dan pemahaman. Nah, dalam asersi ini berhubungan dengan apakah nilai transaksi telah diklasifikasi secara tepat dalam laporan keuangan dan apakah penjelasan tentang nilai tersebut serta pengungkapan terkait dapat dipahami dengan jelas. Lalu contohnya itu hasil bayar diklasifikasikan dengan benar ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan hasil bayar dapat dipahami. Lalu selanjutnya itu ada asersi dalam auditing. Menurut International Standard Auditing menjelaskan bahwa auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian pada 2 tingkat. Nah, yang pertama itu pada tingkat laporan keuangan. Risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan merujuk pada risiko yang berhubungan secara pervasif atau tersebar luas dan berdampak pada banyak asersi. Nah, risiko ini juga mewakili kondisi yang dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Contohnya itu pengabaian pengendalian internal oleh manajemen. Lalu yang kedua itu auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk golongan transaksi
saldo akun, dan pengungkapan. Nah, dalam risiko kesalahan penyajian material untuk tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan perlu dipertimbangkan karena pertimbangan tersebut secara langsung dapat membantu merancang dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut pada tingkat asersi yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, auditor dapat menyimpulkan bahwa risiko yang teridentifikasi berkaitan secara lebih pervasif dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Lalu yang terakhir itu ada kegunaan asersi bagi auditor. Nah, pertama, dapat menentukan jenis resiko salah saji yang dapat terjadi dengan melakukan prosedur penilaian resiko. Lalu yang kedua, dapat menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya resiko salah saji yang material. Nah, resiko salah saji yang material merupakan kombinasi antara resiko bawaan dan resiko pengendalian. Lalu yang ketiga itu dapat merancang prosedur audit selanjutnya sebagai jawaban atau tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini tentang asersi manajemen. Saya yakin apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin menjadi auditor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.